gitu toh. Minuman keras. Terus si ngempot-ngempot itu Pak Novi itu terus pengen ya wis di penjara ke wae bapak itu bacok tuh atau udah diminumi terus Ada yang provokasi gitu Bu? ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang, Ya. pulang terus langsung aku sini. Kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling. 5 atau 6. Lebih 7 gitu. 7 orang. Berarti dobrak-dobrak pagar. Iya. Terus yang kena siapa aja Bu? Mbak Fitri, Fitri, Anunu, siapa nama jenenge Mas? Ibnu, Ibnu, sama Bagong, Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Nggak tahu, nggak tetangga sini kok. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Ya, aku di situ Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Pokoknya rasa damai. Rasa damai. Jenenge maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan iki kan wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3 yang makan orang 3. Ya mbak, manut Mas. Pak Novi ngompori terus Mas. Diminum minuman keras terus ngompori terus. Bukan orang sini tuh Bu? Enggak orang sini. Kejadian ada orangnya pergi, nggak ada tanggung jawab dia. Udah dibagi 3 orang tuh 3 orang yang make korbannya itu. Yang make. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan? Yang bacok tadi. Yang provokasinya. Pak Novi aku nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya buah. Itu rumahnya sini Bu? Namanya belakang sini. Namanya tetangga berarti ya Bu ya? Tetangga ya. Sebenarnya tetangga. Tetangga. Yo temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya. Warga sana, warga belakang. Namanya Pak siapa? Dia ngontrak. Oh, namanya Pak siapa? Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK.
Orang dua Pak. Ini. Orang dua. Kena bacok tiga. Kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang dua Pak. Ini. Orang dua. Kena bacok tiga. Kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke Rumah Sakit Banyumanik. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Ya mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak danjang atau tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, si anakku di sini. Aku bangun. Apa itu? Terus si nak diminumin itu minuman gitu toh. Minuman keras? Terus si ngempot-ngempot itu Pak Novi itu. Terus pengen di penjara ke wae, sampai bapak itu bacok tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang, pulang terus langsung ngomong ke sini. Kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling, 5 atau 6. Lebih 7 orang. Oh, berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa aja Bu? Mbak Fitri. Siapa jenenge Mas? Ibnu. Sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Enggak tahu, enggak tetangga sini kok. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Aku di situ Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Pokoknya rasa damai. Oh, jeneng maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan iki kan wis mau diganti secara keluargaan toh Mas.
uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3, yang makan orang 3. Ya mbak, manut mas, bagi Pak Nope ngompori terus mas, diminum minuman keras terus ngompori terus. Bukan orang sini tapi. Enggak orang sini. Kejadian pada orangnya pergi, nggak ada tanggung jawab biasa. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang makan korbannya itu. Yang makan. Tapi Pak Novnya itu siapa gitu dengan yang bacok tadi, yang provokasinya? Pak Nov, aku nggak tahu. Nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya gua itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya gua. Itu rumahnya sini atau? Namanya belakang situ. Namanya Tetangga berarti ya Bu ya? tetangga ya. Sebenarnya tetangga. Tetangga. Yo temannya mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya. Warga sana, warga belakang. Namanya Pak siapa? Yang ngontrak. Oh, namanya Pak siapa? Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak, ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan sini AK. lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak, ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan sini AK. lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul.
Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Ya mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak dandeng toh, tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, si anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Si nak diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras? Terus si ngepot-ngepot Pak Novi itu terus pengen di penjara ke wae sampai bapak tuh kita udah diminumi terus Ada yang provokasi gitu Bu? ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang, Ya. pulang terus langsung ngobrol ke sini. Kok tahu sini gitu gembok obrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang? Katanya di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling? 5 atau 6? Lebih 7 gitu. 7 orang? Oh, berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa aja tuh? Mbak Fitri, Fitri, Anunu, siapa jenisnya Mas? Ibnu, sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Nggak tahu, nggak tetangga sini kok. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Ya, aku di situ Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Situ. Pokoknya rasa damai. Oh, jenenge maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan kita wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3, yang makan orang 3. Ya mbak, manut Mas. Bagi Pak Novi ngompori terus Mas, diminum minuman keras tuh dimompori terus. Bukan orang sini tapi? Enggak orang sini. Kejadian pada orangnya pergi, nggak ada tanggung jawab bebas. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang make korbannya itu. Yang make. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan? Yang bacok tadi. Yang provokasinya. Pak Novi aku nggak tahu. Atau kalau yang bacok itu siapa? Yang punya gua itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya gua. Itu rumahnya sini atau? Namanya belakang sini. Namanya Tetangga berarti ya Bu ya? tetangga ya. Sebenarnya tetanggaan. Tetangga. Yo temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya. Warga sana, warga belakang. Namanya Pak Sil? Yang ngontrak. Oh, namanya Pak Sil? Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban.
Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapatkan penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Ya mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak gandeng atau tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, si anakku di sini, Bu bangun. Apa itu? Terus diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras? Minuman.
Terus si ngempar-ngempar itu Pak Novi itu terus nyampe anu ya wis di penjara ke wae sampai bapak itu bacok itu. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngompori. Aku pulang, Ya. pulang terus langsung aku sini. Kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang. Katanya di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling. 5 atau 6. Lebih 7 gitu. 7 orang. Berarti dobrak-dobrak pagar. Iya. Terus yang kena siapa aja Bu? Mbak Fitri, Fitri, Anu, siapa jenenge Mas? Ibnu, Ibnu, sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Nggak tahu, nggak tetangga sini. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Ya, aku di situ Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya Di gimana? situ. Oh. Pokoknya rasa damai. Oh, jeneng maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan kita wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3 yang makan orang 3. Ya mbak, anut Mas. Pak Novi ngompori terus Mas, diminum minuman keras terus ngompori terus. Bukan orang sini tapi. Enggak orang sini. Kejadian ada orangnya pergi nggak ada tanggung jawab bebas. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang make korbannya itu. Yang make. Tapi 3 itu. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan Yang bacok tadi. yang provokasinya? Pak Novi aku nggak tahu. Nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya buah. Itu rumahnya sini Bu, atau Namanya belakang sini. namanya Tetangga berarti ya Bu ya? tetangga ya. Sebenarnya tetanggaan. Tetangga. Yo temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya. Warga sana, Oh. warga belakang. Namanya Pak siapa? Dia kontrak. Oh, namanya Pak siapa? Pak, Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK.
Orang dua Pak. Ini. Orang dua kena bacok, tiga kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Sini- Mohon bantuan sini AK. lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang dua Pak. Ini. Orang dua kena bacok, tiga kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Sini- Mohon bantuan sini AK. lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke Rumah Sakit Banyumanik. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Dia mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak danjang atau tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, si anakku di sini. Terus bangun. Apa itu? Terus diminumin itu minuman gitu toh. Minuman keras? Minuman. Terus si ngempon-ngempon itu Pak Novi itu. Terus ngepengen terus di penjara ke wae. Sampai bapak itu bacok tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang, Ya. pulang terus langsung ngobrol di sini. Kok tahu sini gitu gembok obrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling. 5 atau 6. Lebih 7 gitu. 7 orang. Oh, berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa aja tuh? Mbak Fitri, Fitri, siapa jenenge Mas? Ibnu, sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Nggak tahu, nggak tetangga sini. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Ya, aku di situ Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya Di gimana? situ. Pokoknya rasa damai. Jenenge maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan iki kan wis mau diganti secara keluargaan toh Mas.
uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3, yang makan orang 3. Ya mbak, manut mas, bagi Pak Nope ngompori terus mas, diminum minuman keras terus dimompori terus. Bukan orang sini tapi. Enggak orang sini. Kejadian pada orangnya pergi, nggak ada tanggung jawab bebas. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang makan korbannya itu. Yang makan. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan yang bacok tadi, yang provokasinya? Pak Novi aku nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya gua itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya gua. Itu rumahnya sini atau? Namanya belakang sini. Namanya Tetangga berarti ya Bu ya? Tetangga ya. Sebenarnya tetanggaan. Tetangga. Yo temannya mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya. Warga sana, warga belakang. Namanya Pak siapa? Yang ngontrak. Oh, namanya Pak siapa? Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan sini AK. Lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan sini AK. Lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul.
Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Iya, mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak ganjeng atau tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Diminumin itu minuman gitu toh. Minuman keras? Terus si ngepot-ngepot Pak Novi itu terus pengen di penjara ke wae sampai bapak itu bacok tuh kita udah diminumi terus ada yang provokasi gitu Bu? ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang terus langsung aku sini kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak nggak tahu nek bawa parang itu terus dia baca itu kena 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling, 5 atau 6. Lebih 7 Terus orang. Berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa sebetulnya? Mbak Fitri. Siapa jenenge Mas? Ibnu. Sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Enggak tahu, enggak tetangga sini. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Aku di situ, Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Rasa damai. Jeneng maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan kita wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3 yang makan orang 3. Ya mbak, manop Mas. Pak Nopi ngompori terus Mas. Diminum minuman keras terus ngompori terus. Bukan orang sini tapi? Enggak orang sini. Kejadian ada orangnya pergi nggak ada tanggung jawab biasa. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang make korbannya itu. Yang make. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan? Yang bacok tadi. Yang provokasinya. Pak Novi aku nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya buah. Itu rumahnya sini atau? Namanya belakang sini. Namanya tetangga berarti ya Bu ya? Tetangga ya. Sebenarnya tetangga. Tetangga. Ya temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno pelakunya. Warga sana, warga belakang. Namanya Pak Sim? Dia kontrak. Oh, namanya Pak Sim? Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban.
Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Iya, mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak ganjeng atau tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, anakku di sini. Bangun. Apa itu? Diminumin itu minuman gitu toh. Minuman keras? Minuman.
Terus si ngempor-ngempor itu Pak Novi itu terus pengen anu ya wis di penjara ke wae kata bapak itu bacok tuh kita udah diminumi terus Ada yang provokasi gitu Bu? ada yang ngompor-ngomporin. Terus aku pulang Ya. pulang terus langsung ngobrol di sini kok tahu sini gitu gembok diubrak-ubrak nggak tahu nek bawa parang itu terus dia baca-baca itu kena 3 orang 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang Bu? banyak orang, ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah 5 ya paling, 5 atau 6 lebih 7 Terus orang. Berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa sebetulnya? Mbak Fitri Fitri, Anunu siapa jenenge Ibnu sama Bagong itu Eko Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? nggak tahu nggak tetangga sini kok. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Ya, aku di situ mas. Oh di toko buahnya? Aku di situ. Oh bilangnya Di gimana? situ. Pokoknya rasa damai. Oh, jeneng maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu loh mas kan iki kan wis mau diganti secara keluargaan toh mas uangnya nggak sepiro toh dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3 yang makan orang 3 ya mbak manop mas bagi Pak Nopo ngompori terus mas diminum minuman keras terus dimompori terus Bukan orang sini tapi? enggak orang sini kejadian pada orangnya pergi nggak ada tanggung jawab biasa. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang make korbannya itu. Yang make. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan? Yang bacok tadi. Yang provokasinya. Pak Novi aku nggak tahu. Betul. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya buah. Itu rumahnya sini atau? Namanya belakang situ. Namanya Tetangga berarti ya Bu ya? Tetangga ya. Sebenarnya tetangga. Tetangga. Ya temannya mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya. Warga sana, warga belakang. Namanya Pak siapa? Dia kontrak. Oh, namanya Pak siapa? Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapatkan penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK.
Orang dua Pak. Ini. Orang dua. Kena bacok tiga. Kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang dua Pak. Ini. Orang dua. Kena bacok tiga. Kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Dia mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak danjang atau tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, si anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Si nak diminumin itu minuman gitu toh. Minuman keras? Terus si ngempot-ngempot Pak Noki itu terus pengen ya wis di penjara ke wae sampai bapak itu bacok tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang, pulang terus langsung aku ke sini. Kok tak tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, tak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling, 5 atau 6. Lebih 7 7 orang. Berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa sebetulnya? Mbak Fitri. Siapa nama jenenge Mas? Ibnu. Sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Enggak tahu, enggak tetangga sini kok. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama? Ya, aku di situ Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Pokoknya rasa damai. Oh, jeneng maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan iki kan wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3 yang cuma orang 3.
Ya mbak, Manop mas, baik Pak Nop ngompori terus mas, diminum minuman keras terus dimompori terus. Bukan orang sini tapi. Enggak orang sini. Kejadian pada orangnya pergi, nggak ada tanggung jawab bebas. Udah dibagi 3 orang tuh, 3 orang yang make korbannya itu. Yang make. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan Pak Nop yang bacok tadi. yang provokasinya? Pak Nop ya, aku nggak tahu. Atau kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya buah. Itu rumahnya sini atau Namanya belakang sini. namanya Tetangga berarti ya Bu ya? tetangga ya. Sebenarnya tetangga. Tetangga. Yo temannya mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya. Warga sana, Oh. warga belakang. Namanya Pak siapa? Dia kontrak. Oh, namanya Pak siapa? Pak, Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya, Tolong Pak. ya. Mohon bantuan sini AK. Danu lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam hari. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Informasi selengkapnya terkait kronologi insiden pembacokan ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Reza. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Begitu kami mendapatkan informasi awal adanya peristiwa penganiayaan tersebut ya yang terjadi di Jalan Gaharu Raya di Kelurahan Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kami menuju ke lokasi. Saat itu kondisi suasana di lokasi kejadian di depan rumah TKP ini sudah ada tim medis dengan ambulansnya yang sedang menangani 2 korban. Mereka mengalami luka ya, satu diantaranya perempuan ini mengalami luka di pergelangan tangan, kemudian satu lagi laki-laki ini mengalami luka di lengan. Kemudian untuk satu korban lagi, jadi ada di total 3 korban ya. Satu korban lagi sebelumnya telah lebih dulu dibawa ke Rumah Sakit Umum Banyumanik untuk menjalani perawatan medis. Seperti itu warga juga sempat ini berkerumun, keramaian juga sempat terjadi karena adanya peristiwa pembacokan tersebut. Kemudian polisi juga sedang menuju
di lokasi, polisi sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi dan lain sebagainya. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, bisa dilaporkan apa yang menjadi latar belakang persoalan pribadi antara pelaku dan para korban hingga berujung aksi penyerangan ini? Baik, dari informasi yang kami himpun, baik dari warga sekitar maupun dari pemilik rumah. Semula pemilik rumah ini tinggal bersama keluarga dan juga kerabat yang sudah dianggap sendiri. Ya, kerabat tersebut yang sudah dianggap saudara ini merupakan korban, ya, ada 3 orang. Mereka ini juga berteman dekat dengan penjual buah atau diduga pelaku itu. Mereka sering berkumpul bersama, dan dari keterangan warga dan juga pemilik rumah, ada peristiwa pencurian. Penjual buah tersebut menuduh, ya, mengalami kecurian atau kehilangan uang sekitar 1,5 juta rupiah di tokonya, dan pelaku ini menuduh 3 korban yang dibawa tadi sebagai pencurinya, hingga akhirnya pemilik rumah mengatakan bahwa 3 korban tersebut sudah melakukan mediasi dan ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut. Namun diduga pelaku ini masih belum bisa memaafkan atau meluapkan kemarahannya, sehingga malam kemarin itu pelaku langsung merencanakan mengambil senjata tajam dan juga melakukan penyerangan. Untuk informasi lainnya dari yang kami himpun juga, pelaku juga diduga dalam kondisi mabuk, ya, atau pengaruh minuman keras. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, kemudian bagaimana kondisi terkini ketiga korban setelah mendapat perawatan medis? Ya, 3 korban ini semalam, ya, hingga dini hari ini masih dirawat di rumah sakit karena prosesnya ini malam hari menuju larut malam, ya, sekitar pukul 22. Dan nanti kami akan update lagi atau kawal lagi perkembangan terkini terkait kondisi korban. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, kemudian apakah pelaku telah merencanakan penyerangan atau bertindak secara spontan saat mendatangi rumah korban? Dari informasi yang kami miliki juga dari warga, pelaku ini bisa dibilang sengaja, ya, karena dari awal sudah menyiapkan atau membawa senjata tajam berupa golok atau parang dan berjalan kaki menuju rumah korban, menggoyang-goyangkan pagar, sehingga diduga memang sudah ada rencana sebelumnya. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan, kemudian bagaimana kesaksian pemilik rumah terkait insiden pembacokan ini? Ya, pemilik rumah sendiri sempat mengaku khawatir dan sempat panik, ya, dan pemilik rumah juga sempat pingsan, mengalami tidak sadarkan diri karena saat kondisi peristiwa tersebut pelaku ini diduga mengancam seluruh penghuni rumah untuk jadi sasaran penyerangan. Bahkan ada anak kecil atau anak pemilik rumah ini yang harus akhirnya diselamatkan oleh pemilik rumah ini untuk keluar rumah, ya, dan akhirnya pemilik rumah ini pingsan kemudian bisa sadar kembali, dan itu situasi yang bisa diungkapkan oleh pemilik rumah. Dia masih shock, ya, sampai saat ini belum bisa memberikan keterangan yang lebih lengkapnya. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, kemudian bagaimana langkah yang dilakukan aparat kepolisian setelah mengamankan pelaku? Tersebut warga setempat ini juga turut mengamankan, kemudian para relawan juga melakukan koordinasi dengan pihak medis dan pihak kepolisian. Pada akhirnya polisi ini terjun, ya, turun tangan untuk langsung menangkap dan mengamankan terduga pelaku. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Banyumanik, dan anggota lain menyelidiki peristiwa tersebut di TKP atau di sekitar rumah korban. Hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aku bukan ada yang ngomong.
Sempat mau kena apa gimana? Iya, mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak gandeng toh, tak keluar. Terus pingsan? Aku pingsan di sini, si anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Si nak diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras? Terus si ngempot-ngempot itu Pak Novi itu. Terus pengen ya wis di penjara ke wae sampai bapak itu bacok tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang, Ya. pulang terus langsung ngomong sini. Kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang? Katanya di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling? 5 atau 6? Lebih 7 gitu. 7 orang? Oh, berarti dobrak-dobrak pagar. Iya. Terus yang kena siapa aja tuh? Mbak Fitri, Anunu, siapa jenenge? Ibnu, sama Bagong itu Eko. Bagong. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Sini, Mohon bantuan sini AK. lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Iya, mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak gandeng toh, tak keluar. Terus pingsan? Aku pingsan di sini, si anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Terus si nak diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras? Terus si ngempot-ngempot itu Pak Novi itu. Terus pengen ya wis di penjara ke wae sampai bapak itu bacok tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang, Ya. pulang terus langsung ngomong sini. Kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang? Katanya di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling? 5 atau 6? Lebih 7 gitu. 7 orang?
Oh, berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa sebetulnya? Mbak Fitri. Fitri, Anu no. Siapa jenenge Mas? Ibnu. Sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Enggak tahu, enggak tetangga sini. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Aku di situ, Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya Di gimana? situ. Pokoknya rasa damai. Oh, jenenge maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan kita wis mau diganti secara keluargaan toh, Mas. Uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3 yang makan orang 3. Ya mbak, manut Mas. Bagi Pak Nopek ngompori terus Mas. Diminum minuman keras terus dimompori terus. Bukan orang sini tapi. Enggak orang sini. Kejadian ada orangnya pergi nggak ada tanggung jawab biasa. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang make korbannya itu. Yang make. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan? Yang bacok tadi. Yang provokasinya. Pak Novi aku nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya buah. Itu rumahnya sini atau? Namanya belakang sini. Namanya Tetangga berarti ya Bu ya? Tetangga ya. Sebenarnya tetangga. Tetangga. Yo temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya. Warga sana, warga belakang. Namanya Pak Som? Yang ngontrak. Oh, namanya Pak Som? Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapatkan penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak.
Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam hari. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Informasi selengkapnya terkait kronologi insiden pembacokan ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Reza. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Begitu kami mendapatkan informasi awal adanya peristiwa penganiayaan tersebut ya yang terjadi di Jalan Gaharu Raya di Kelurahan Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kami menuju ke lokasi. Saat itu kondisi suasana di lokasi kejadian di depan rumah TKP ini sudah ada tim medis dengan ambulansnya yang sedang menangani 2 korban. Mereka mengalami luka ya, satu diantaranya perempuan ini mengalami luka di pergelangan tangan, kemudian satu lagi laki-laki ini mengalami luka di lengan. Kemudian untuk satu korban lagi, jadi ada di total 3 korban ya. Satu korban lagi sebelumnya telah lebih dulu dibawa ke Rumah Sakit Umum Banyumanik untuk menjalani perawatan medis. Seperti itu warga juga sempat ini berkerumun, keramaian juga sempat terjadi karena adanya peristiwa pembacokan tersebut. Kemudian polisi juga sedang menuju di lokasi. Polisi sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi dan lain sebagainya. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, bisa dilaporkan apa yang menjadi latar belakang persoalan pribadi antara pelaku dan para korban hingga berujung aksi penyerangan ini? Baik, dari informasi yang kami himpun, baik dari warga sekitar maupun dari pemilik rumah. Semula pemilik rumah ini tinggal bersama keluarga dan juga kerabat yang sudah dianggap sendiri. Ya, kerabat tersebut yang sudah dianggap saudara ini merupakan korban ya, ada 3 orang. Mereka ini juga berteman dekat dengan penjual buah atau diduga pelaku itu. Mereka sering berkumpul bersama. Dan dari keterangan warga dan juga pemilik rumah, ada peristiwa pencurian. Penjual buah tersebut menuduh ya mengalami kecurian atau kehilangan uang sekitar 1,5 juta rupiah di tokonya, dan pelaku ini menuduh 3 korban yang dibacok tadi sebagai pencurinya, hingga akhirnya pemilik rumah mengatakan bahwa 3 korban tersebut sudah melakukan mediasi dan ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut. Namun diduga pelaku ini masih belum bisa memaafkan atau meluapkan kemarahannya, sehingga malam kemarin itu pelaku langsung merencanakan mengambil senjata tajam dan juga melakukan penyerangan. Untuk informasi lainnya dari yang kami himpun juga, pelaku juga diduga dalam kondisi mabuk ya atau pengaruh minuman keras. Begitu rekan Angga. Baik, rekan Reza, kemudian bagaimana kondisi terkini ketiga korban setelah mendapat perawatan medis? Ya, 3 korban ini semalam ya hingga dini hari ini masih dirawat di rumah sakit karena prosesnya ini malam hari menuju larut malam ya, sekitar pukul 22. Dan nanti kami akan update lagi atau kawal lagi perkembangan terkini terkait kondisi korban. Begitu rekan Angga. Baik, rekan Reza, kemudian apakah pelaku telah merencanakan penyerangan atau bertindak secara spontan saat mendatangi rumah korban? Dari informasi yang kami juga dari warga, pelaku ini bisa dibilang sengaja ya, karena dari awal sudah menyiapkan atau membawa senjata tajam berupa golok atau parang dan berjalan kaki menuju rumah korban, menggoyang-goyangkan pagar, sehingga diduga memang sudah ada rencana sebelumnya. Begitu rekan Angga. Baik rekan, kemudian bagaimana kesaksian pemilik rumah terkait insiden pembacokan ini?
Ya, pemilik rumah sendiri sempat mengaku khawatir dan sempat panik ya. Dan pemilik rumah jika sempat pingsan, mengalami tidak sadarkan diri karena saat kondisi peristiwa tersebut pelaku ini diduga mengancam seluruh penghuni rumah untuk jadi sasaran penyerangan. Bahkan ada anak kecil atau anak pemilik rumah ini yang harus akhirnya diselamatkan oleh pemilik rumah ini untuk keluar rumah ya, dan akhirnya pemilik rumah ini pingsan kemudian bisa sadar kembali, dan itu situasi yang bisa diungkapkan oleh pemilik rumah. Dia masih shock ya sampai saat ini, belum bisa memberikan keterangan yang lebih lengkapnya. Begitu rekan Anggrek. Baik, rekan Reza, kemudian bagaimana langkah yang dilakukan aparat kepolisian setelah mengamankan pelaku? Ya baik, setelah kejadian tersebut, warga setempat ini juga turut mengamankan, kemudian para relawan juga melakukan koordinasi dengan pihak medis dan pihak kepolisian. Pada akhirnya polisi ini terjun ya, turun tangan untuk langsung menangkap dan mengamankan terduga pelaku. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Banyumanik, dan anggota lain menyelidiki peristiwa tersebut di TKP atau di sekitar rumah korban. Hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Begitu rekan Anggrek. Baik, rekan Reza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sempat mau kena apa gimana? Iya mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak gandeng atau tak keluar. Terus pingsan? Aku pingsan di sini, si anakku di sini. Terus bangun. Apa itu? Si nak diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras? Terus si ngepot itu Pak Novi itu. Terus pengen ya wis di penjara ke wae, sampai bapak itu bacok tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompol-ngompolin. Terus aku pulang, Ya. pulang terus langsung aku di sini. Kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca itu kena 3 orang. 3 orang. Katanya di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling. 5 atau 6. Lebih 7 ya. 7 orang. Berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa aja Bu? Mbak Fitri. Anu siapa sama jenenge Mas? Ibnu. Sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat,
Dua korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara satu korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke Rumah Sakit Banyumanik. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa dua korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Dia mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak dandeng toh, tak keluar. Terus pingsan? Aku pingsan di sini, si anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Si nak diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras? Terus si ngempot itu Pak Novi itu terus pengen wis di penjara ke wae sampai bapak tuh kita udah diminumi terus Ada yang provokasi gitu Bu? ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang Ya. pulang terus langsung ngobrol ke sini. Kok tahu sini gitu gembok obrak-obrak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca itu kena 3 orang. 3 orang? Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang, ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling? 5 atau 6? Lebih 7 ya. 7 orang? Berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa aja Bu? Mbak Fitri, Anunu, siapa jenisnya Mas? Ibnu, sama Bagong. Bagong itu? Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Nggak tahu, nggak tetangga sini kok. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Ya, aku di situ Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Pokoknya rasa damai. Jenenge maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan iki kan wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3, yang makan orang 3. Ya mbak, manut Mas. Pak Nopi ngompori terus Mas. Diminum minuman keras terus ngompori terus. Bukan orang sini tapi? Enggak orang sini. Kejadian ada orangnya pergi, nggak ada tanggung jawab biasa. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang makan korbannya itu. Yang makan. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan? Yang bacok tadi. Yang provokasinya. Pak Novi aku nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya buah. Itu rumahnya sini atau? Namanya belakang sini. Namanya Tetangga berarti ya Bu ya? Tetangga ya. Sebenarnya tetangga. Tetangga. Ya temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya. Warga sana, warga belakang. Namanya Pak So? Ya kontrak. Oh, namanya Pak So? Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta.
Tiga korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara dua korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, dua korban masih mendapatkan penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara satu korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa dua korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang dua Pak. Ini. Orang dua kena bacok, tiga kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang dua Pak. Ini. Orang dua kena bacok, tiga kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam hari. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Informasi selengkapnya terkait kronologi insiden pembacokan ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Reza. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Begitu kami mendapatkan informasi awal adanya peristiwa penganiayaan tersebut ya yang terjadi di Jalan Gaharu Raya di Kelurahan Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kami menuju ke lokasi. Saat itu kondisi suasana di lokasi kejadian di depan rumah TKP ini sudah ada tim medis dengan ambulansnya yang sedang menangani 2 korban. Mereka mengalami luka ya, satu diantaranya perempuan ini mengalami luka di pergelangan tangan, kemudian satu lagi laki-laki ini mengalami luka di lengan. Kemudian untuk satu korban lagi, jadi ada di total 3 korban ya. Satu korban lagi sebelumnya telah lebih dulu dibawa ke Rumah Sakit Umum Banyumanik untuk menjalani perawatan medis. Seperti itu warga juga sempat ini berkerumun, keramaian juga sempat terjadi karena adanya peristiwa pembacokan tersebut. Kemudian polisi juga sedang menuju di lokasi. Polisi sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi dan lain sebagainya. Begitu rekan Anggra. Baik rekan Reza, bisa dilaporkan apa yang menjadi latar belakang persoalan pribadi antara pelaku dan para korban hingga berujung aksi penyerangan ini? Baik, dari informasi yang kami himpun, baik dari warga sekitar maupun dari pemilik rumah. Semula pemilik rumah ini tinggal bersama keluarga dan juga kerabat yang sudah dianggap sendiri. Ya, kerabat tersebut yang sudah dianggap saudara ini merupakan korban ya, ada 3 orang. Mereka ini juga berteman dekat dengan penjual buah atau diduga pelaku itu. Mereka sering berkumpul bersama. Dan dari keterangan warga dan juga pemilik rumah, ada peristiwa pencurian penjual buah tersebut menuduh ya mengalami kecurian atau kehilangan uang
sekitar 1,5 juta rupiah di tokonya, dan pelaku ini menuduh 3 korban yang dibawa tadi sebagai pencurinya, hingga akhirnya pemilik rumah mengatakan bahwa 3 korban tersebut sudah melakukan mediasi dan ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut. Namun diduga pelaku ini masih belum bisa memaafkan atau meluapkan kemarahannya, sehingga malam kemarin itu pelaku langsung merencanakan mengambil senjata tajam dan juga melakukan penyerangan. Untuk informasi lainnya dari yang kami himpun juga, pelaku juga diduga dalam kondisi mabuk ya, atau pengaruh minuman keras. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, kemudian bagaimana kondisi terkini ketiga korban setelah mendapat perawatan medis? Ya, 3 korban ini semalam ya hingga dini hari ini masih dirawat di rumah sakit karena prosesnya ini malam hari menuju larut malam ya, sekitar pukul 22. Dan nanti kami akan update lagi atau kawal lagi perkembangan terkini terkait kondisi korban. Begitu rekan Angga. Baik, rekan Reza, kemudian apakah pelaku atau bertindak secara spontan saat mendatangi rumah korban? Nah, dari informasi yang kami juga dari warga, pelaku ini bisa dibilang sengaja ya, karena dari awal sudah menyiapkan atau membawa senjata tajam berupa golok atau parang dan berjalan kaki menuju rumah korban, menggoyang-goyangkan pagar, sehingga diduga memang sudah ada rencana sebelumnya. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan, kemudian bagaimana kesaksian pemilik rumah terkait insiden pembacokan ini? Ya, pemilik rumah sendiri sempat mengaku khawatir dan sempat panik ya, dan pemilik rumah juga sempat pingsan, mengalami tidak sadarkan diri karena saat kondisi peristiwa tersebut pelaku ini diduga mengancam seluruh penghuni rumah untuk jadi sasaran penyerangan. Bahkan ada anak kecil atau anak pemilik rumah ini yang harus akhirnya diselamatkan oleh pemilik rumah ini untuk keluar rumah ya, dan akhirnya pemilik rumah ini pingsan kemudian bisa sadar kembali. Dan itu situasi yang bisa diungkapkan oleh pemilik rumah. Dia masih shock ya sampai saat ini, belum bisa memberikan keterangan yang lebih lengkapnya. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, kemudian bagaimana langkah yang dilakukan aparat kepolisian setelah mengamankan pelaku? Ya baik, setelah kejadian tersebut, warga setempat ini juga turut mengamankan, kemudian para relawan juga melakukan koordinasi dengan pihak medis dan pihak kepolisian. Pada akhirnya polisi ini terjun ya, turun tangan untuk langsung menangkap dan mengamankan terduga pelaku. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Banyumanik, dan anggota lain menyelidiki peristiwa tersebut di TKP atau di sekitar rumah korban. Hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sempat mau kena apa gimana? Iya, mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak janjang atau tak keluar. Terus pingsan? Aku pingsan di sini, si anakku di sini. Itu bangun. Apa itu? Si nak diminumin itu minuman gitu toh. Minuman keras? Terus si ngepot Pak Novi itu terus pengen ya wis di penjara ke wae sampai bapak itu bacok tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang, pulang terus langsung ke sini. Kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling, 5 atau 6. Lebih 7 orang.
Oh, berarti dobrak-dobrak pagar. Iya. Terus yang kena siapa aja? Mbak Fitri. Fitri, Anu nu siapa nama jenenge Mas? Ibnu. Ibnu, Sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang dua Pak. Ini. Orang dua kena bacok, tiga kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya, Tolong Pak. ya. Mohon bantuan sini AK. lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian di sekitar teras dan ruang tamu rumah, pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Iya, mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak gandeng atau tak keluar. Terus pingsan? Aku pindah di sini, si anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Si nak diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras? Terus si ngempon-ngempon itu Pak Novi itu. Terus ngepengen anu wis di penjara ke wae. Sampai bapak itu bacok. Tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin. Terus aku pulang, Ya. pulang terus langsung aku sini. Kok tak tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling. 5 atau 6. Lebih 7 gitu. 7 orang. Oh, berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa aja? Mbak Fitri. Fitri, Anu nu siapa nama jenenge Mas? Ibnu. Sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Nggak tahu, nggak tetangga sini kok. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Ya, aku di situ Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Situ. Pokoknya rasa damai. Oh, jenenge maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan iki kan wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3, yang makan orang 3. Ya mbak, manut Mas. Bagi Pak Nopi ngompori terus Mas, minuman keras terus dimompori terus. Bukan orang sini tapi? Enggak orang sini.
Kejadian pada orangnya pergi, nggak ada tanggung jawab dia. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang makan korbannya itu. Yang makan. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan Yang bacok tadi. yang provokasinya? Pak Novi aku nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya buah. Itu rumahnya sini atau Namanya belakang dulu. namanya Tetangga berarti ya Bu ya? tetangga ya. Sebenarnya tetangga. Tetangga. Yo temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno pelakunya. Warga sana, Oh. warga belakang. Namanya Pak siapa? Yang ngontrak. Oh, namanya Pak siapa? Pak, Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan sini AK. lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam hari. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Informasi selengkapnya terkait kronologi insiden pembacokan ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Reza. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Begitu kami mendapatkan informasi awal adanya peristiwa penganiayaan tersebut ya yang terjadi di Jalan Gaharu Raya di Kelurahan Serandal Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kami menuju ke lokasi. Saat itu kondisi suasana di
lokasi kejadian di depan rumah TKP ini sudah ada tim medis dengan ambulansnya yang sedang menangani dua korban. Mereka mengalami luka ya, satu diantaranya perempuan ini mengalami luka di pergelangan tangan, kemudian satu lagi laki-laki ini mengalami luka di lengan. Kemudian untuk satu korban lagi, jadi ada di total 3 korban ya. Satu korban lagi sebelumnya telah lebih dulu dibawa ke Rumah Sakit Umum Banyumanik untuk menjalani perawatan medis. Seperti itu warga juga sempat ini berkerumun, keramaian juga sempat terjadi karena adanya peristiwa pembacokan tersebut. Kemudian polisi juga sedang menuju di lokasi. Polisi sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi dan lain sebagainya. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, bisa dilaporkan apa yang menjadi latar belakang persoalan pribadi antara pelaku dan para korban hingga berujung aksi penyerangan ini? Baik, dari informasi yang kami himpun, baik dari warga sekitar maupun dari pemilik rumah. Semula pemilik rumah ini tinggal bersama keluarga dan juga kerabat yang sudah dianggap sendiri. Ya, kerabat tersebut yang sudah dianggap saudara ini merupakan korban ya, ada 3 orang. Mereka ini juga berteman dekat dengan penjual buah atau diduga pelaku itu. Mereka sering berkumpul bersama, dan dari keterangan warga dan juga pemilik rumah ada peristiwa pencurian penjual buah tersebut menuduh ya mengalami kecurian atau kehilangan uang sekitar 1,5 juta rupiah di tokonya, dan pelaku ini menuduh 3 korban yang dibawa tadi sebagai pencurinya, hingga akhirnya pemilik rumah mengatakan bahwa 3 korban tersebut sudah melakukan mediasi dan ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut. Namun diduga pelaku ini masih belum bisa memaafkan atau meluapkan kemarahannya, sehingga malam kemarin itu pelaku langsung merencanakan mengambil senjata tajam dan juga melakukan penyerangan. Untuk informasi lainnya dari yang kami himpun juga, pelaku juga diduga dalam kondisi mabuk ya atau pengaruh minuman keras. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, kemudian bagaimana kondisi terkini ketiga korban setelah mendapat perawatan medis? Ya, 3 korban ini semalam ya hingga dini hari ini masih dirawat di rumah sakit karena prosesnya ini malam hari menuju larut malam ya, sekitar pukul 22. Dan nanti kami akan update lagi atau kawal lagi perkembangan terkini terkait kondisi korban. Begitu rekan Angga. Baik, rekan Reza, kemudian apakah pelaku telah merencanakan penyerangan atau bertindak secara spontan saat mendatangi rumah korban? Dari informasi yang kami menurut juga dari warga, pelaku ini bisa dibilang sengaja ya, karena dari awal sudah menyiapkan atau membawa senjata tajam berupa golok atau parang dan berjalan kaki menuju rumah korban, menggoyang-goyangkan pagar, sehingga diduga memang sudah ada rencana sebelumnya. Begitu rekan Anggra. Baik rekan, kemudian bagaimana kesaksian pemilik rumah terkait insiden pembacokan ini? Ya, pemilik rumah sendiri sempat mengaku khawatir dan sempat panik ya, dan pemilik rumah juga sempat pingsan, mengalami tidak sadarkan diri karena saat kondisi peristiwa tersebut pelaku ini diduga mengancam seluruh penghuni rumah untuk jadi sasaran penyerangan. Bahkan ada anak kecil atau anak pemilik rumah ini yang harus akhirnya diselamatkan oleh pemilik rumah ini untuk keluar rumah ya, dan akhirnya pemilik rumah ini pingsan kemudian bisa sadar kembali. Dan itu situasi yang bisa diungkapkan oleh pemilik rumah. Dia masih shock ya sampai saat ini, belum bisa memberikan keterangan yang lebih lengkapnya. Begitu rekan Anggra. Baik rekan Reza, kemudian bagaimana langkah yang dilakukan aparat kepolisian setelah mengamankan pelaku? Ya baik, setelah kejadian tersebut warga setempat ini juga turut mengamankan, kemudian para relawan juga melakukan koordinasi dengan pihak medis
dan pihak kepolisian. Pada akhirnya polisi ini terjun ya, turun tangan untuk langsung menangkap dan mengamankan terduga pelaku. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Banyumanik, dan anggota lain menyelidiki peristiwa tersebut di TKP atau di sekitar rumah korban. Hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sempat mau kena apa gimana? Ya mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak jandeng atau tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, si anakku di sini. Terus bangun. Apa itu? Si nak diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras? Minuman. Terus si ngepot-ngepot Pak Novi itu. Terus pengen ya wis di penjara ke wae. Bapak itu bacok tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang, pulang terus langsung ngobrol di sini. Kok tahu sini gitu gembok obrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca itu kena 3 orang. 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling, 5 atau 6. Lebih 7 7 orang. Oh, berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa aja tuh? Mbak Fitri. Siapa jenenge Mas? Ibnu. Sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Ya mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak jandeng atau tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, si anakku di sini. Terus bangun.
Apa itu? Si nak diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras. Terus si ngepot-ngepot itu Pak Novi itu terus nyampein anu ya wis di penjara ke wae sampai bapak itu bacok tuh kita udah diminumi terus Ada yang provokasi gitu Bu? ada yang ngompor-ngomporin. Terus aku pulang Ya. pulang terus langsung ke sini kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak nggak tahu nek bawa parang itu terus dia baca-baca itu kena 3 orang. Katanya di rumah ada berapa orang? banyak orang, ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah 5 ya paling, 5 atau 6. lebih 7 gitu. 7 orang. Berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa aja tuh? Mbak Fitri, anu nu, siapa nu sama jenisnya Mas? Ibnu, sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Nggak tahu, nggak tetangga sini kok. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Ya, aku di situ Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Situ. Pokoknya rasa damai. Oh, jeneng maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu loh, Mas kan kita wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3 yang makan orang 3. Ya mbak, manut Mas. Bagi Pak Novi ngompori terus Mas. Minuman keras terus ngompori terus. Bukan orang sini tapi? Enggak orang sini. Kejadian ada orangnya pergi nggak ada tanggung jawab bebas. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang make korbannya itu. Yang makan. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan? Yang bacok tadi. Yang provokasinya. Pak Novi aku nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya buah. Itu rumahnya sini atau? Namanya belakang sini. Namanya Tetangga berarti ya Bu ya? Tetangga ya. Sebenarnya tetangga. Tetangga. Yo temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno pelakunya. Warga sana, Oh. warga belakang. Namanya Pak siapa? Dia kontrak. Oh, namanya Pak siapa? Pak, Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut.
Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang dua Pak. Ini Orang dua kena bacok, tiga kena. satunya udah ke Danu. Oh iya, Tolong Pak. ya. Sini- Mohon bantuan sini AK. lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang dua Pak. Ini Orang dua kena bacok, tiga kena. satunya udah ke Danu. Oh iya, Tolong Pak. ya. Sini- Mohon bantuan sini AK. lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam hari. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Informasi selengkapnya terkait kronologi insiden pembacokan ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Reza. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Begitu kami mendapatkan informasi awal adanya peristiwa penganiayaan tersebut ya yang terjadi di Jalan Gaharu Raya di Kelurahan Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kami menuju ke lokasi. Saat itu kondisi suasana di lokasi kejadian di depan rumah TKP ini sudah ada tim medis dengan ambulansnya yang sedang menangani 2 korban. Mereka mengalami luka ya, satu diantaranya perempuan ini mengalami luka di pergelangan tangan, kemudian satu lagi laki-laki ini mengalami luka di lengan. Kemudian untuk satu korban lagi, jadi ada di total 3 korban ya, satu korban lagi sebelumnya telah lebih dulu dibawa ke Rumah Sakit Umum Banyumanik untuk menjalani perawatan medis. Saat itu warga juga sempat ini berkerumun, keramaian juga sempat terjadi karena adanya peristiwa pembacokan tersebut. Kemudian polisi juga sedang menuju di lokasi. Polisi sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi dan lain sebagainya. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, bisa dilaporkan apa yang menjadi latar belakang persoalan pribadi antara pelaku dan para korban hingga berujung aksi penyerangan ini? Baik, dari informasi yang kami himpun, baik dari warga sekitar maupun dari pemilik rumah. Semula pemilik rumah ini tinggal bersama keluarga dan juga kerabat yang sudah dianggap sendiri. Ya, kerabat tersebut yang sudah dianggap saudara ini merupakan korban ya, ada 3 orang. Mereka ini juga berteman dekat dengan penjual buah atau diduga pelaku itu. Mereka sering berkumpul bersama. Dan dari keterangan warga dan juga pemilik rumah, ada peristiwa pencurian penjual buah tersebut menuduh ya mengalami kecurian atau kehilangan uang sekitar 1,5 juta rupiah di tokonya, dan pelaku ini menuduh 3 korban yang dibawa tadi sebagai pencurinya, hingga akhirnya pemilik rumah mengatakan bahwa 3 korban tersebut sudah melakukan mediasi dan ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut. Namun diduga pelaku ini masih belum bisa memaafkan atau meluapkan kemarahannya, sehingga malam kemarin itu pelaku langsung merencanakan mengambil senjata tajam dan juga melakukan penyerangan. Untuk informasi lainnya dari yang kami himpun juga, pelaku juga diduga dalam kondisi mabuk ya atau pengaruh minuman keras. Begitu rekan Anggira. Baik, rekan Reza, kemudian bagaimana kondisi terkini ketiga korban setelah mendapat perawatan medis? Ya, 3 korban ini semalam ya hingga dini hari ini masih dirawat di rumah sakit karena
eh, prosesnya ini malam hari menuju larut malam ya, sekitar pukul 22. Dan nanti kami akan update lagi atau kawal lagi perkembangan terkini terkait kondisi korban. Begitu rekan Angga. Baik, rekan Reza, kemudian apakah pelaku telah merencanakan penyerangan atau bertindak secara spontan saat mendatangi rumah korban? Nah, dari informasi yang kami juga dari warga, pelaku ini bisa dibilang sengaja ya, karena dari awal sudah menyiapkan atau membawa senjata tajam berupa golok atau parang dan berjalan kaki menuju rumah korban, menggoyang-goyangkan pagar sehingga diduga memang sudah ada rencana sebelumnya. Begitu rekan Angga. Baik rekan, kemudian bagaimana kesaksian pemilik rumah terkait insiden pembacokan ini? Ya, pemilik rumah sendiri sempat mengaku khawatir dan sempat panik ya. Dan pemilik rumah juga sempat pingsan, mengalami tidak sadarkan diri. Karena saat kondisi peristiwa tersebut, pelaku ini diduga mengancam seluruh penghuni rumah untuk jadi sasaran penyerangan. Bahkan ada anak kecil atau anak pemilik rumah ini yang harus akhirnya diselamatkan. Setelah mengamankan pelaku. Ya baik, setelah kejadian tersebut warga setempat ini juga turut mengamankan, kemudian para relawan juga melakukan koordinasi dengan pihak medis dan pihak kepolisian. Pada akhirnya polisi ini turun tangan untuk langsung menangkap dan mengamankan terduga pelaku. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Banyumanik dan anggota lain menyelidiki peristiwa tersebut di TKP atau di sekitar rumah. Ya, kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Begitu rekan Anggra. Baik rekan Reza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tuan Aka. Iya, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Ya mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak dandang atau tak keluar. Terus pingsan? Aku pingsan di sini, si anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Terus si nak diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras? Terus si ngempon-ngempon itu Pak Noki itu terus pengen ya wis di penjara wae sampai bapak itu bacok tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin.
Aku pulang, Ya. pulang terus langsung aku sini. Kok tak tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling. 5 atau 6. Lebih 7 gitu. 7 orang. Oh, berarti dobrak-dobrak pagar. Iya. Terus yang kena siapa aja tuh? Mbak Fitri, Fitri, Anu, siapa nama jenenge Mas? Ibnu Ibnu, sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa tuh? Tetangga atau? Nggak tahu, nggak tetangga sini kok. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Ya, aku di situ Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Oh. Pokoknya rasa damai, rasa damai. Oh, jeneng maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan kita wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3 yang makan orang 3. Ya mbak, manut Mas. Bagi Pak Nope ngompori terus Mas. Minuman keras tuh ngompori terus. Bukan orang sini tapi? Enggak orang sini. Kejadian pada orangnya pergi, nggak ada tanggung jawab bebas. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang make korbannya itu. Yang make. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan? Pak Nov yang bacok tadi. Yang provokasinya. Pak Novi aku nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya buah. Itu rumahnya sini atau? Namanya belakang sini. Namanya Tetangga berarti ya Bu ya? Tetangga ya. Sebenarnya tetanggaan. Tetangga. Yo temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya. Warga sana, warga belakang. Namanya Pak So? Yang ngontrak. Oh, namanya Pak So? Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak.
Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang dua Pak. Ini Orang dua kena bacok, tiga kena. satunya udah ke Danu. Oh iya, Tolong Pak. ya. Sini- Mohon bantuan sini AK. lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Iya, mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak danjang atau tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Diminumin itu minuman gitu toh. Minuman keras? Terus si ngepot-ngepot itu Pak Novi itu terus pengen di penjara ke wae sampai bapak itu bacok tuh kita udah diminumi terus Ada yang provokasi gitu Bu? ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang terus langsung ngobrol di sini. Kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang? Katanya di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling? 5 atau 6? Lebih 7 7 orang? Berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa aja? Mbak Fitri. Siapa jenenge Mas? Ibnu sama Bagong. Bagong itu? Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Nggak tahu, nggak tetangga sini. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama? Aku di situ Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Pokoknya rasa damai. Jeneng maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan ini kan wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3 yang makan orang 3. Ya mbak, manop Mas. Pak Nopi ngompori terus Mas. Diminum minuman keras terus ngompori terus. Bukan orang sini tuh? Enggak orang sini. Kejadian ada orangnya pergi, nggak ada tanggung jawab biasa. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang make korbannya itu? Yang make.
Tapi tiga itu. tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan Yang bacok tadi, yang provokasinya? Pak Novi, aku nggak tahu. Nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya gua itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya gua. Itu rumahnya sini atau Namanya belakang dulu. namanya Tetangga berarti ya Bu ya? tetangga ya? Sebenarnya tetanggaan. Tetangga. Yo temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya. Warga sana, Oh. warga belakang. Namanya Pak Som? Dia kontrak. Oh, namanya Pak Som? Pak, Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Dia mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak gandeng atau tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, si anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Diminumin itu minuman gitu toh. Minuman keras?
teleponan. Terus si ngempor-ngempor itu Pak Novi itu terus pengen anu ya wis di penjara ke wae sampai bapak itu bacok tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang, pulang terus langsung ngobrol ke sini. Kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling, 5 atau 6. Lebih 7 orang. Oh, berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa sebetulnya? Mbak Fitri. Anu siapa jenenge Mas? Ibnu. Sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Enggak tahu, enggak tetangga sini. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama aku di situ Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Pokoknya rasa damai. Oh, jeneng maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan iki kan wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3 yang makan orang 3. Ya mbak, manop Mas. Pak Novi ngompori terus Mas, diminum minuman keras terus dimompori terus. Bukan orang sini tuh? Enggak orang sini. Kejadian ada orangnya pergi, nggak ada tanggung jawab bebas. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang make korbannya itu. Yang make. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan? Yang bacok tadi. Yang provokasinya. Pak Novi aku nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya gua itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya gua. Itu rumahnya sini atau? Namanya belakang sini. Namanya tetangga berarti ya Bu ya? Tetangga ya. Sebenarnya tetanggaan. Tetangga. Yo temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya? Warga sana, warga belakang. Namanya Pak siapa? Dia ngontrak. Oh, namanya Pak siapa? Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK.
Orang dua Pak. Ini. Orang dua. Kena bacok tiga. Kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang dua Pak. Ini. Orang dua kena bacok tiga. Kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Ya mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak gandeng atau tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, anakku di sini. Bu bangun. Apa itu? Terus diminumin itu minuman gitu toh. Minuman keras. Minuman. Terus si ngempon-ngempon itu Pak Noki itu. Terus pengen wis di penjara ke wae. Bapak itu bacok tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngompori. Aku pulang, Yeah. Pulang terus langsung aku sini. Kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca itu kena 3 orang. 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling. 5 atau 6. Lebih 7 gitu. 7 orang. Berarti udah berak-berak pagar. Terus yang kena siapa aja tuh? Mbak Fitri. Siapa jenenge? Ibnu. Sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Nggak tahu, nggak tetangga sini. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Aku di situ Mas. Oh di toko buahnya? Aku di situ. Oh bilangnya gimana? Pokoknya rasa damai. Oh, jeneng maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan iki kan wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3, yang 5 orang 3.
Ya mbak, manut mas. Baik Pak Nope ngompori terus mas. Diminum minuman keras terus ngompori terus. Bukan orang sini tapi. Enggak orang sini. Oh. Kejadian ada orangnya pergi nggak ada tanggung jawab bias. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang make korbannya itu. Yang make. Tapi Tiga itu. tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan Yang bacok tadi. yang provokasinya? Pak Novi aku nggak tahu. Nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya gua itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya gua. Itu rumahnya sini atau Namanya belakang situ. namanya Tetangga berarti ya Bu ya? tetangga ya. Sebenarnya tetanggaan. Tetangga. Yo temannya mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya. Warga sana, Oh. warga belakang. Namanya Pak siapa? Yang ngontrak. Oh, namanya Pak siapa? Pak, Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Sini- Mohon bantuan sini AK. lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Sini- Mohon bantuan sini AK. lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri,
Ibnu dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara dua korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, dua korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara satu korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke Rumah Sakit Banyumanik. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa dua korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Iya, mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak dandeng toh, tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, si anakku di sini. Terus bangun. Apa itu? Diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras? Terus si ngepot-ngepot itu Pak Novi itu terus pengen di penjara ke wae bapak itu bacok kita udah diminumi terus ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang terus langsung ngomong sini. Kok tahu sini gitu gembok obrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling. 5 atau 6. Lebih 7 gitu. 7 orang. Oh, berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa aja? Mbak Fitri. Anunu. Siapa jenenge Mas? Ibnu. Sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Enggak tahu, enggak tetangga sini kok. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Aku di situ, Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Pokoknya rasa damai. Oh, jenenge maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan kita wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3, yang makan orang 3. Ya mbak, manut Mas. Pak Novi ngompori terus Mas. Diminum minuman keras terus ngompori terus. Bukan orang sini tapi? Enggak orang sini. Kejadian pada orangnya pergi, nggak ada tanggung jawab dia. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang make korbannya itu. Yang make. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan? Yang bacok tadi. Yang provokasinya. Pak Novi aku nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya buah. Itu rumahnya sini atau? Namanya belakang sini. Namanya tetangga berarti ya Bu ya? Tetangga ya. Sebenarnya tetanggaan. Tetangga. Yo temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya. Warga sana, warga belakang. Namanya Pak siapa? Yang ngontrak. Oh, namanya Pak siapa? Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka.
Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapatkan penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Ya mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak gandeng atau tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras. Terus si ngepot-ngepot itu Pak Novi itu. Terus pengen ya wis di penjara ke wae. Sampai bapak itu bacok. Tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin.
Aku pulang, Ya. pulang terus langsung aku ke sini. Lo kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling. 5 atau 6. Lebih 7 gitu. 7 orang. Oh, berarti dobrak-dobrak pagar. Iya. Terus yang kena siapa aja tuh? Mbak Fitri, Fitri, Anunu, siapa jenenge Mas? Ibnu. Ibnu, Sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Enggak tahu, enggak tetangga sini. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama? Ya, aku di situ, Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Pokoknya rasa damai. Rasa damai. Oh, jenenge maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan kita wis mau diganti secara keluargaan toh, Mas. Uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3 yang makan orang 3. Ya mbak, manut Mas. Bagi Pak Nope ngompori terus Mas. Diminum minuman keras terus ngompori terus. Bukan orang sini tuh? Enggak orang sini. Kejadian ada orangnya pergi, nggak ada tanggung jawab dia. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang makan korbannya itu. Yang makan. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan? Yang bacok tadi. Yang provokasinya. Pak Novi aku nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya buah. Itu rumahnya sini atau? Namanya belakang sini. Namanya Tetangga berarti ya Bu ya? Tetangga ya. Sebenarnya tetanggaan. Tetangga. Yo temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno pelakunya. Warga sana, warga belakang. Namanya Pak siapa? Dia kontrak. Oh, namanya Pak siapa? Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Sini, Pak.
Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang dua pak ini. Orang dua kena bacok, tiga kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong pak. Ya. Mohon bantuan sini AK. lagi, pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Dia mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak ganjeng atau tak keluar. Terus pingsan? Aku bisa di sini, anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras? Terus si ngempon-ngempon itu Pak Novi itu terus pengen di penjara ke wae bapak itu bacok tuh kita udah diminumi terus ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang terus langsung aku sini. Kok tak tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, tak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling. 5 atau 6. Lebih 7 gitu. 7 orang. Berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa aja? Mbak Fitri. Siapa nama jenenge? Ibnu. Sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Enggak tahu, enggak tetangga sini. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama? Ya, aku di situ Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Rasa damai. Oh, jeneng maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan iki kan wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh, mau dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3 yang makan orang 3. Ya mbak, manut Mas. Baik Pak Nopi ngompori terus Mas. Diminum minuman keras terus ngompori terus. Bukan orang sini tuh? Enggak orang sini. Kejadian pada orangnya pergi, nggak ada tanggung jawab bebas. Dibagi 3 orang tuh 3 orang yang make korbannya itu. Yang make.
Tapi tiga itu. tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan Yang Oh. bacok tadi, yang provokasinya? Pak Novi, aku nggak tahu. Nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya buah. Itu rumahnya sini atau Namanya belakang situ. namanya Tetangga berarti ya Bu ya? tetangga ya? Sebenarnya tetanggaan. Tetangga. Yo temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya. Warga sana, Oh. warga belakang. Namanya Pak siapa? Dia kontrak. Oh, namanya Pak siapa? Pak, Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya, Tolong Pak. ya. Sini- Mohon bantuan sini AK. lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya, Tolong Pak. ya. Sini- Mohon bantuan sini AK. lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan
yang terparkir di depan rumah, sementara satu korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit Banyumanik. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa dua korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Dia mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak gandeng atau tak keluar. Terus pingsan? Aku pingsan di sini, anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Diminumin itu minuman gitu toh. Minuman keras? Terus si ngempon-ngempon itu Pak Novi itu terus nyampe anu ya wis di penjara ke wae sampai bapak itu bacok tuh kita udah diminumi terus Ada yang provokasi gitu Bu? ada yang ngompor-ngompori. Aku pulang terus langsung aku sini kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak nggak tahu nek bawa parang itu terus dia baca itu kena 3 orang. 3 orang? Katanya di rumah ada berapa orang? Banyak orang, ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah 5 ya paling? 5 atau 6? Lebih 7 gitu. 7 orang? Berarti udah dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa aja? Mbak Fitri. Anu siapa nama jenenge? Ibnu sama Bagong. Bagong itu Eko Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Enggak tahu, enggak tetangga sini kok. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Aku di situ, Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Pokoknya rasa damai. Jeneng maling yo maling. Maling yo maling. Aku langsung motong bapaknya itu. Loh, Mas, kan kita wis mau diganti secara keluargaan toh Mas. Uangnya nggak sepiro toh dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3 yang makan orang 3. Ya mbak, manut Mas. Pak Nopi ngompori terus Mas. Minuman keras terus ngompori terus. Bukan orang sini tapi? Enggak orang sini. Kejadian ada orangnya pergi nggak ada tanggung jawab bebas. Udah dibagi 3 orang tuh 3 orang yang make korbannya itu. Yang make. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan? Yang bacok tadi. Yang provokasinya. Pak Novi aku nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya. Yang punya buah. Itu rumahnya sini atau? Namanya belakang sini. Namanya tetangga berarti ya Bu ya? Tetangganya. Sebenarnya tetanggaan. Tetangga. Yo temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya? Warga sana, warga belakang. Namanya Pak Sil? Dia ngontrak. Oh, namanya Pak Sil? Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong.
Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam hari. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Informasi selengkapnya terkait kronologi insiden pembacokan ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Reza. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Begitu kami mendapatkan informasi awal adanya peristiwa penganiayaan tersebut ya yang terjadi di Jalan Gaharu Raya di Kelurahan Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kami menuju ke lokasi. Saat itu kondisi suasana di lokasi kejadian di depan rumah TKP ini sudah ada tim medis dengan ambulansnya yang sedang menangani 2 korban. Mereka mengalami luka ya, satu diantaranya perempuan ini mengalami luka di pergelangan tangan, kemudian satu lagi laki-laki ini mengalami luka di lengan. Kemudian untuk satu korban lagi, jadi ada di total 3 korban ya. Satu korban lagi sebelumnya telah lebih dulu dibawa ke Rumah Sakit Umum Banyumanik untuk menjalani perawatan medis. Saat itu warga juga sempat ini berkerumun, keramaian juga sempat terjadi karena adanya peristiwa pembacokan tersebut. Kemudian polisi juga sedang menuju di lokasi. Polisi sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi dan lain sebagainya. Begitu rekan Anggra. Baik, rekan Reza, bisa dilaporkan apa yang menjadi latar belakang persoalan pribadi antara pelaku dan para korban hingga berujung aksi penyerangan ini? Baik, dari informasi yang kami himpun, baik dari warga sekitar maupun dari pemilik rumah. Semula pemilik rumah ini tinggal bersama keluarga dan juga kerabat yang sudah dianggap sendiri. Ya, kerabat tersebut yang sudah dianggap saudara ini merupakan korban ya, ada 3 orang. Mereka ini juga berteman dekat dengan penjual buah atau diduga pelaku itu. Mereka sering berkumpul bersama. Dan dari keterangan warga dan juga pemilik rumah, ada peristiwa pencurian. Penjual buah tersebut menuduh ya mengalami kecurian atau kehilangan uang sekitar 1,5 juta rupiah di tokonya, dan pelaku ini menuduh 3 korban yang dibacok tadi sebagai pencurinya, hingga akhirnya pemilik rumah mengatakan bahwa 3 korban tersebut sudah melakukan mediasi dan ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut. Namun diduga pelaku ini masih belum bisa memaafkan atau meluapkan kemarahannya, sehingga malam kemarin itu pelaku langsung merencanakan mengambil senjata tajam dan juga melakukan penyerangan. Untuk informasi lainnya dari yang kami himpun juga, pelaku juga diduga dalam kondisi mabuk ya atau pengaruh minuman keras. Begitu rekan Angga. Baik, rekan Reza, kemudian bagaimana kondisi terkini ketiga korban setelah mendapat perawatan medis? Ya, 3 korban ini
semalam ya hingga dini hari ini masih dirawat di rumah sakit karena eh, prosesnya ini malam hari menuju larut malam ya sekitar pukul 22. Dan nanti kami akan update lagi atau kawal lagi perkembangan terkini terkait kondisi korban. Begitu rekan Angga. Baik, rekan Reza, kemudian apakah pelaku telah merencanakan penyerangan atau bertindak secara spontan saat mendatangi rumah korban? Nah, dari informasi yang kami juga dari warga, pelaku ini bisa dibilang sengaja ya karena dari awal sudah menyiapkan atau membawa senjata tajam berupa golok atau parang dan berjalan kaki menuju rumah korban, menggoyang-goyangkan pagar sehingga diduga memang sudah ada rencana sebelumnya. Begitu rekan Angga. Baik, rekan, kemudian bagaimana kesaksian pemilik rumah terkait insiden pembacokan ini? Ya, pemilik rumah sendiri sempat mengaku khawatir dan sempat panik ya. Dan pemilik rumah juga sempat pingsan, mengalami tidak sadarkan diri. Karena saat kondisi peristiwa tersebut, pelaku ini diduga mengancam seluruh penghuni rumah untuk jadi sasaran penyerangan. Bahkan ada anak kecil atau anak pemilik rumah ini yang harus akhirnya diselamatkan oleh pemilik rumah ini untuk keluar rumah ya, dan akhirnya pemilik rumah ini pingsan kemudian bisa sadar kembali, dan itu situasi yang bisa diungkapkan oleh pemilik rumah. Dia masih shock ya sampai saat ini belum bisa memberikan keterangan yang lebih lengkapnya. Begitu rekan Anggrek. Baik, rekan Reza, kemudian bagaimana langkah yang dilakukan aparat kepolisian setelah mengamankan pelaku? Ya baik, setelah kejadian tersebut, warga setempat ini juga turut mengamankan, kemudian para relawan juga melakukan koordinasi dengan pihak medis dan pihak kepolisian. Pada akhirnya polisi ini terjun ya, turun tangan untuk langsung menangkap dan mengamankan terduga pelaku. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Banyumanik, dan anggota lain menyelidiki peristiwa tersebut di TKP atau di sekitar rumah korban. Hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Begitu rekan Anggrek. Baik, rekan Reza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sempat mau kena apa gimana? Dia mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak gandeng atau tak keluar. Terus pingsan? Aku pingsan di sini, si anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Si nak diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras? Minuman. Terus si ngepot-ngepot itu Pak Novi itu. Terus pengen ya wis di penjara ke wae, sampai bapak itu bacok. Tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang, Ya. pulang terus langsung ke sini. Loh kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, nggak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang. Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling. 5 atau 6. Lebih 7 gitu. 7 orang. Berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa aja? Mbak Fitri. Anu siapa sama jenenge? Ibnu. Sama Bagong itu Eko. Bagong. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang dipicu diduga
persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami terluka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke Rumah Sakit Banyumanik. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi kejadian tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sempat mau kena apa gimana? Ya mau kena. Mau kena, terus anak jenengan? Tak danjang toh, tak keluar. Terus pingsan? Aku pingsan di sini. Si anakku di sini. Bu, bangun. Apa itu? Si nak diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras? Terus si ngepot-ngepot itu Pak Novi itu terus ngepengaruh gak wis di penjara ke wae sampai bapak tuh kita udah diminumi terus Ada yang provokasi gitu Bu? ada yang ngompor-ngomporin. Aku pulang terus langsung ngobrol sini. Kok tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, tahu nek bawa parang itu. Dia baca itu kena 3 orang. Katanya di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling, 5 atau 6. Lebih 7 7 orang. Berarti dobrak-dobrak pagar. Terus yang kena siapa aja? Mbak Fitri. Siapa jenenge? Ibnu. Sama Bagong. Bagong itu Eko. Bagong. Itu yang provokasi siapa Bu? Tetangga atau? Enggak tahu, enggak tetangga sini kok. Tapi jenengan kok tahu diprovokasi sama Aku di situ, Mas. Oh, di toko buahnya? Aku di situ. Oh, bilangnya gimana? Pokoknya rasa damai. Jenenge maling. Aku langsung potong bapaknya itu. Loh, Mas, kan kita wis mau diganti secara keluargaan toh, Mas. Uangnya nggak sepiro toh, dibagi nanti 1.300.000 bagi orang 3, yang makan orang 3. Ya mbak, manut Mas. Pak Novi ngompori terus Mas. Diminum minuman keras terus ngompori terus. Bukan orang sini tapi? Enggak orang sini. Kejadian ada orangnya pergi, nggak ada tanggung jawab biasa. Udah dibagi 3 orang tuh 3 orang yang makan korbannya itu? Yang makan. Tapi Pak Novinya itu siapa gitu dengan? Yang bacok tadi? Yang provokasinya? Pak Novi, aku nggak tahu. Kalau yang bacok itu siapa? Yang punya buah itu. Oh, yang jaga ya? Yang punya buah. Itu rumahnya sini? Namanya belakang sini. Namanya tetangga berarti ya Bu ya? Tetangga ya? Sebenarnya tetangga. Tetangga. Ya temannya Mas, temannya kumpul. Tapi warga sini ya, Pak Kirno itu pelakunya? Warga sana, warga belakang. Namanya Pak siapa? Yang ngontrak. Oh, namanya Pak siapa? Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK.
Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Februari malam. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Saat kejadian di dalam rumah terdapat 7 orang yang tengah berkumpul. Pelaku disebut sempat menggoyang-goyangkan pagar sebelum akhirnya masuk dan melakukan penyerangan secara membabi buta. 3 korban yang mengalami luka diketahui bernama Fitri, Ibnu, dan Eko yang akrab disapa Bagong. Fitri mengalami luka di bagian pergelangan tangan, sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian lengan dan pundak. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, 2 korban masih mendapat penanganan medis di dalam ambulan yang terparkir di depan rumah, sementara 1 korban lainnya telah lebih dulu dilarikan ke rumah sakit setempat. Tak lama berselang, ambulan kembali meninggalkan lokasi untuk membawa 2 korban menjalani perawatan lanjutan. Di lokasi tampak darah berceceran di sekitar teras dan ruang tamu rumah. Pelaku telah diamankan aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Banyumanik untuk diperiksa lebih lanjut. Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap insiden pembacokan tersebut. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang 2 Pak. Ini. Orang 2 kena bacok, 3 kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Lagi, Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya, Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam hari. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Informasi selengkapnya terkait kronologi insiden pembacokan ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Reza. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Begitu kami mendapatkan informasi awal adanya peristiwa penganiayaan tersebut ya yang terjadi di Jalan Gaharu Raya di Kelurahan Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kami menuju ke lokasi. Saat itu kondisi suasana di lokasi kejadian di depan rumah TKP ini sudah ada tim medis dengan ambulansnya yang sedang menangani 2 korban. Mereka mengalami luka ya, satu diantaranya perempuan ini mengalami luka di pergelangan tangan, kemudian satu lagi laki-laki ini mengalami luka di lengan. Kemudian untuk 1 korban lagi, jadi ada di total 3 korban ya. 1 korban lagi sebelumnya telah lebih dulu dibawa ke Rumah Sakit Umum Banyumanik untuk menjalani perawatan medis. Saat itu warga juga sempat ini berkerumun, keramaian juga sempat terjadi karena adanya peristiwa pembacokan tersebut. Kemudian polisi juga sedang menuju di lokasi. Polisi sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi dan lain sebagainya. Begitu rekan Anggra.
Baik, rekan Reza, bisa dilaporkan apa yang menjadi latar belakang persoalan pribadi antara pelaku dan para korban hingga berujung aksi penyerangan ini? Baik dari informasi yang kami himpun, baik dari warga sekitar maupun dari pemilik rumah. Semula pemilik rumah ini tinggal bersama keluarga dan juga kerabat yang sudah dianggap sendiri. Ya, kerabat tersebut yang sudah dianggap saudara ini merupakan korban, ya, ada 3 orang. Mereka ini juga berteman dekat dengan penjual buah atau diduga pelaku itu. Mereka sering berkumpul bersama, dan dari keterangan warga dan juga pemilik rumah, ada peristiwa pencurian. Penjual buah tersebut menuduh, ya, mengalami kecurian atau kehilangan uang sekitar 1,5 juta rupiah di tokonya, dan pelaku ini menuduh 3 korban yang dibawa tadi sebagai pencurinya, hingga akhirnya pemilik rumah mengatakan bahwa 3 korban tersebut sudah melakukan mediasi dan ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut. Namun diduga pelaku ini masih belum bisa memaafkan atau meluapkan kemarahannya, sehingga malam kemarin itu pelaku langsung merencanakan mengambil senjata tajam dan juga melakukan penyerangan. Untuk informasi lainnya dari yang kami himpun juga, pelaku juga diduga dalam kondisi mabuk, ya, atau pengaruh minuman keras. Begitu rekan Angga. Baik, rekan Reza, kemudian bagaimana kondisi terkini ketiga korban setelah mendapat perawatan medis? Ya, 3 korban ini semalam, ya, hingga dini hari ini masih dirawat di rumah sakit karena prosesnya ini malam hari menuju larut malam, ya, sekitar pukul 22. Dan nanti kami akan update lagi atau kawal lagi perkembangan terkini terkait kondisi korban. Begitu rekan Angga. Baik, rekan Reza, kemudian apakah pelaku telah merencanakan penyerangan atau bertindak secara spontan saat mendatangi rumah korban? Dari informasi yang kami menurut juga dari warga, pelaku ini bisa dibilang sengaja, ya, karena dari awal sudah menyiapkan atau membawa senjata tajam berupa golok atau parang dan berjalan kaki menuju rumah korban, menggoyang-goyangkan pagar, sehingga diduga memang sudah ada rencana sebelumnya. Begitu rekan Angga. Baik, rekan, kemudian bagaimana kesaksian pemilik rumah terkait insiden pembacokan ini? Ya, pemilik rumah sendiri sempat mengaku khawatir dan sempat panik, ya, dan pemilik rumah juga sempat pingsan, mengalami tidak sadarkan diri karena saat kondisi peristiwa tersebut pelaku ini diduga mengancam seluruh penghuni rumah untuk jadi sasaran penyerangan. Bahkan ada anak kecil atau anak pemilik rumah ini yang harus akhirnya diselamatkan oleh pemilik rumah ini untuk keluar rumah, ya, dan akhirnya pemilik rumah ini pingsan kemudian bisa sadar kembali. Dan itu situasi yang bisa diungkapkan oleh pemilik rumah. Dia masih shock, ya, sampai saat ini belum bisa memberikan keterangan yang lebih lengkapnya. Begitu rekan Anggrek. Baik, rekan Reza, kemudian bagaimana langkah yang dilakukan aparat kepolisian setelah mengamankan pelaku? Ya, baik, setelah kejadian tersebut warga setempat ini juga turut mengamankan, kemudian para relawan juga melakukan koordinasi dengan pihak medis dan pihak kepolisian. Pada akhirnya polisi ini terjun, ya, turun tangan untuk langsung menangkap dan mengamankan terduga pelaku. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Banyumanik, dan anggota lain menyelidiki peristiwa tersebut di TKP atau di sekitar rumah korban. Hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Begitu rekan Anggrek. Baik, rekan Reza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sempat mau kena apa gimana? Iya, mau kena. Mau kena, terus
Anaknya jenengan? tak janjang toh tak keluar. Terus pingsan? Aku pingsan di sini anakku di sini. Bu bangun. Apa itu? Si nak diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras.